Oke teman-teman, para audien, para masyarakat, kembali lagi bersama kami di podcast Salam Dua Jari. Dua Jari ini sebenarnya bukan pilpres ya, tapi kalau misalkan pilpres ya harus Oke gas, tambah 2. kalau satu nggak usah ada pemilihan. Syarat untuk pemilihan itu minimal 2 atau 3. Dan pada kali ini presiden kita ada 3. Sebelum kita melanjutkan kepada podcast ini, saya berpesan kepada teman-teman, pada masyarakat Indonesia agar sama-sama berbondong-bondong menuju TPS pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Ini untuk apa? Untuk mengambil surat suara hak kebebasan kita untuk memilih dan berpartisipasi mensukseskan negara Indonesia, memilih pemimpin yang sudah kalian tetapkan di hati kalian masing-masing. Pesan dari podcast ini agar kalian jangan golput, karena golput itu acuh tak acuh terhadap negara dan itu menggambarkan masyarakat yang tidak mau menyumbang atau memberikan sumbangsi terhadap kemajuan dan kebaikan negara kita Indonesia ke depannya. Sebelum itu kita mari nyanyikan Indonesia Raya. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Pemilu. Waktunya untuk gunakan hak pilih kita, salurkan aspirasi bersama demi bangsa. Teguh percaya suara kita sangat berharga, menentukan arah masa depan Indonesia. Langsung umum, bebas rahasia, jujur dan adil. Oke, terima kasih teman-teman kalian. Kali ini saya sudah bersama dengan narasumber kami, yaitu saudara Cek Mang, atau yang kita kenal dengan Cek Mang Imang. Kita hadirkan langsung dari Korea. Kencana Bonde. Kencana ya. Ya, I'm okay. Kencana. Oke guys, podcast kali ini kita akan membahas tentang pertanian di Indonesia atau situasi pertanian saat ini, khususnya pertanian padi. Persawahan. Ya, persawahan. Kita sudah menghadirkan Bapak Imang di sini tentang bagaimana sih situasi saat ini menjelang pemilu tahun 2024. Bersamaan dengan itu masyarakat kita ya sudah mulai membajak sawahnya untuk ditanami padi. Ya. Apalagi di belakang kita ini, kalau di sini nih bahasanya bibit. Ya, bibit. Bibit ini sudah ditanam ya. bibit Jadi di bahasa belakang saya Indonesianya guys, itu. bibit ini sudah mau ditanam. ditanam. Ya. Ini masih dalam pertumbuhan, masih kurang tinggi sedikit lagi. Ya. Ya, jadi sebagian masyarakat di sini sudah mulai membajak sawahnya, termasuk yang di belakang saya ini. Nah, sisi lain juga sudah menanam bibit-bibit padi, sehingga ketika sudah selesai membajak tanah, maka kita tinggal atau masyarakat tinggal menanami padi tersebut. Sebelum itu kita coba dulu ya makanan tahu crispy dari Kecamatan Sangkapura. Ini enggak ada labelnya, tapi sebelum kalian nonton video ini kalian harus coba dulu ya. Ini enak banget, rasa belado tahu crispy Kecamatan Sangkapura. Kalau kalian mau silahkan datangi bapak yang ada di Kecamatan Sangkapura, dekat alun-alun pokoknya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya kriuk
Nah, walaupun kriuk itu kayak ada kenyal-kenyalnya gitu. Jadi kalian perlu coba ya tahu crispy. Harganya murah, cuma 10.000 kayak gini. Ini 10. Jadi karena enak, saya beli satu lagi. Ini 10 ribuan. Tepatnya di Pulau Bawean, Kecamatan Sanggapura, dekatnya alun-alun. Terus gimana Pak, selaku sampean yang sudah dan Bapak ini dan Bapak Cik Mang ini selaku perwakilan dari pertanian atau petani Indonesia, petani Bawean, bagaimana Pak tanggapannya ketika masyarakat saat ini menghadapi pemilu, sementara di sisi lain juga mereka sibuk dengan pekerjaan untuk menanam padi? Ya, terima kasih atas waktunya. Sebelum semestinya kalau udah hari hanya itu mungkin semuanya libur semuanya. Yang Gembaja, pokoknya di hari pemilu itu semuanya libur agar kenapa? Agar semuanya bisa mencoblos sesuai dengan pilihannya. Ya, berarti udah harus Ya. ikut serta ya, Harus, wajib. Tidak boleh golput Iya. kan. Jadi golput itu guys kita dilarang guys. Jangan. Kalau kalian golput gak boleh. Berarti kalian acut dengan perkembangan Indonesia ke depannya. Nah, terus kalau sistem pertanian kita kan di Indonesia udah bagus nih. Kalau saat ini selama saya masih hidup di Indonesia, khususnya di Pulau Bawean ini, saya tidak pernah merasakan kekurangan nasi gitu. Alhamdulillah. Ya, tidak pernah kekurangan nasi, tapi untuk keuangan yang lain mungkin pernah lah. Keuangan misalkan mau beli ikan, tapi untuk nasi dia tidak pernah. Namun ketika melihat masyarakat kita yang di kota atau sebagian perkotaan atau sebagian desa, mereka banyak yang kekurangan. Sehingga dari itu pemerintah melakukan impor beras 2 juta, 3 juta, pokoknya jutaan ton. Itu kenapa ya? Kenapa sementara kita di sini yang kelebihan beras tidak bisa juga ikut serta membantu mereka? Karena apa? Di sisi lain, karena pemerintah tidak ikut campur pertanian Indonesia ini. Seandainya misalkan mereka ikut serta pendistribusiannya, penyetaraan harga, maka mungkin Indonesia tidak usah impor beras karena kita sudah ada ya. Buktinya banyak sebagian orang di sini yang sampai memiliki berapa ribuan sak gitu kan. Jadi kalau misalkan mereka dijual dengan harga mahal ya baru dijual. Kalau misalkan harga murah mereka nggak dijual kan biasanya. Nah, ini yang jadi problematika. Tag hashtag pemerintah gimana cara nyelesain perkara begini. Untuk para cawapres yang nomor 1 Pak Anies, nomor 2 Pak Prabowo, nomor 3 Pak Ganjar juga. Kalau kalian di antara kalian yang jadi, kami berharap kedepannya pertanian di Indonesia khususnya pertanian padi bisa kondusif, bisa berjalan dengan baik dan meratanya pendistribusian padi tanpa harus melakukan impor. Bahkan kemarin saya miris loh ketika misalkan ditanya nih ada krisis beras kan, ketika beras mahal, ada sebagian pemerintah, mohon maaf termasuk wakil Pak Presiden, Pak Maruf Amin mengatakan untuk makan pisang gitu. Itu gimana sih? Kita makan makanan pokok kita Ya, kan nasi. Itu nasi. gimana menurut tanggapan Bapak? Kalau menurut saya sih enggak. Kita disuruh ganti ke makanan, Iya. ke makanan, Ya enggak, makan pisang gitu. masih lapar lah. Masa Jadi- kita hanya cuman mengganjal perut doang kan enggak sepadan lah dengan apa? Setaranya dengan nasi, apa bedanya gitu kan? Kalau sumpama ya dulu kita udah makan makanan pokoknya itu pisang ya mungkin lah kita Mungkin bisa bisa Ya. kenyang kan. Atau Kalau- misalkan dari dulu kalau dari dulu kan makan Indonesia ini ubi kan, Ya. ubi. Tapi sejak tahun masa Orde Baru kita sudah dimulai untuk makan beras. Nah, namun sekarang lagi karena dampak efek krisis beras, maka pemerintah menyarankan untuk makan ubi lah. Untuk ganti makanan pokok kita ke makan ubi. Untuk ganti makan kita ke makan pisang. Itu gimana sih? Kalau menurut gua nih Bang, Iya. seharusnya kan kita tetap menggunakan makanan pokok kita. Untuk solusi misalkan gimana caranya untuk penyetaraan harga, penyetaraan pendistribusian beras itu supaya merata. Itu urusan pemerintah sebenarnya sih. Dan urusan kita juga. Kalau misalkan pemerintah
ya solusi itu bagus. Tapi kalau misalkan pemerintah ngasih solusinya yang agak nyeleneh, gimana ya? Agak lucu juga sih sebenarnya. Iya. Gimana nih Bapak? Kita mohon Bapak, khusus petani Indonesia, kita mohon banget ya. Karena ketika harga beras turun, yang jadi petani khususnya nggak punya pemasukan untuk jual beras. Tapi kalau misalkan petani mahal, kasihan juga sama para masyarakat yang mau beli mahal. Ini juga sebenarnya dilema, sehingga pemerintah mensiasati hal tersebut dengan mengimpor beras. Saran kita nih dalam podcast belajar ini, gimana Bapak tidak usah ngimpor beras, tapi kita setara gitu. Kita bisa loh memberi makan Indonesia. Gimana sih caranya? Tahu nggak? Kalau gue nih bukan orang kondukung ya. Sebelum itu kita coba ini guys dulu. Ya, kalau saya ya Bang, ya kalau masalah perpolitikan ataupun masalah bisnis kayak gitu ataupun menyetarakan suatu harga ya kan, kita nggak tahu. Mungkin kita minim dalam segi apa keilmuan ya kan. Oke. Kalau masalah nyangkul ataupun membajak sawah ya boleh lah. Boleh. Ya ataupun menanam Berarti ini bibit kan udah ada Ya. porsinya masing-masing kan. Kalau Ya. misalkan kita sebagai petani ya udah nyangkul aja. Tapi untuk menangani perkara kebijakan berupa tentang pendistribusian, misalkan tentang penyetaraan harga, atau misalkan tentang impor, pemerataan harga beras, itu sebenarnya kan urusan pemerintah juga kan. Pemerintah Iya. ya. Sehingga kita juga mengharap, makanya kalau misalkan kita berandai-andai mau menjadi Indonesia maju tahun 2024, itu gimana ya maksudnya? Bukan kurang yakin ya, bukan pesimis, bukan kurang optimis, tapi ketika misalkan hal sepele saja seperti ini kita tinggalkan, masyarakat yang lain itu gimana? Kasihan. Ini terlepas dari perkara Rohingya kemarin. Kalau masyarakat kita banyak yang masih pengangguran, khususnya udah jutaan pengangguran, termasuk kita sendiri di sini ya sebenarnya pengangguran juga sih. Pengangguran. Terus banyak masyarakat yang udah tua renta, nggak ada makanan, nggak ada, iya pengemis juga. Kayak yang viral itu, tahu nggak sih? Yang viral itu, kasihan Kak. Itu sebenarnya mereka melakukan seperti itu karena ya udah nggak ada job lagi, nggak bisa kerja. Kita juga kan sulit. Yang kan udah yang udah tua. Kita saja yang anak muda yang baru lulusan sekolah, baru lulusan SMA, baru lulusan kuliah S1, itu udah sulitnya minta ampun. Apalagi kata Pak Anies kemarin, ordal itu. Mohon Bapak Presiden, Bapak Cawapres, siapapun yang jadi, ordal itu ya dibuang aja. Karena gini susahnya Indonesia sebenarnya gini Bang. Indonesia ini udah kurang banget dari dulu. Jadi pihak ordal itu udah masuk ke, jangankan nggak usah pemerintahan atas, nggak usah perusahaan-perusahaan yang menerima karyawan. Sekolahan kita saja di kampung ini udah ordal aja. Ada ordal dia masuk. Teman gua nih baru lulus sama gua kemarin. Dia lulus baru dapat 1 bulanan kayaknya dia udah langsung masuk lembaga. Karena apa sih alasannya? Padahal sama-sama S1 juga. Namun kita nggak usah bahas ke sana, kita bahas pertanian ini, penyetaraan. Bagaimana supaya setara petani? Apa yang diterapkan? Kenapa Thailand atau misalkan negara lain yang bisa ngekspor beras ke Indonesia itu bisa mengelola pertaniannya itu gimana sih? Tahu nggak? Ya kalau masalah seperti itu mungkin dalam segi pemerintah itu mestinya ya apa ya, terjun ke lapangan walaupun nggak orangnya ya kan mesti ada bawahan ya kan, kayak seperti DPRD, DPR RI kan, Karena di bawahnya itu kan camat, kepala desa kan, begitu juga apa Pak Pamong ada. Karena selama ini yang kita rasakan nih, yang kita rasakan itu kayak desa, apalagi desa ya, hanya sebagai kayak pendistribusi bansos enggak sih?
ada bansos dari pembantuan pemerintah, oh, ada beras, ada bantuan PKH, ya udah itu aja. Terus penarik pajak, itu enggak sih Iya, iya. tugas anu? Sementara untuk yang bidang-bidang kayak pertanian lainnya itu kurang diperhatikan. Tapi bagi saya ya mungkin saya sebagai orang pegunungan ataupun seorang petani ya kan. Kalau masalah makanan alhamdulillah kan masih ada, walaupun masih cukup lah bahasanya. Masih cukup, tapi yang lebih mirisnya lagi kami sebagai warga Indonesia kan lihat juga kan kepada saudara-saudara kita yang nggak punya sawah ya kan. Ya maksudnya yang ada di perkotaan atau di sebagian desa yang misalkan nggak bisa ngelola seperti kita. Oh. Ini yang sulit guys. Apalagi sekarang anak muda Gen Z ini itu rata-rata kayak nggak mau jadi petani guys. Iya kan kemarin? Gen Z. Iya, Gen Z itu kayak udah nggak mau jadi petani karena di sisi lain kerjanya berat gitu. Itu kayak gimana ya? Udah sulit banget. Tapi ya kalau nggak ada petani itu dari mana ya kan? Mau makan itu, mau dapat nasi itu dari mana kalau nggak ada petani? Kan gitu. Padahal jadi petani itu mulia bagi saya. Walaupun dipandang rendah, tapi dia yang menghidupi semua keluarganya ya kan. Nah, ya kalau kalau tentang itu sih memang sih semuanya keluarga, walaupun misalkan mereka udah nggak punya pekerjaan, dia tetap Ya harus bertanggung meskipun jawab. ya kan. Tapi saya lihat kebanyakan ya di daerah saya itu walaupun orang pegunungan ya kan, baru lulus apa kan, kayak nyangkul gitu, bajak sawah itu malas. Nggak tahu malasnya apa, gara-gara gengsi. Intinya semuanya gini, anak muda sekarang yang Gen Z ini, ini kayaknya mereka sulit untuk ditunjuk untuk jadi petani. Padahal kalau dihitung-hitung ya, petani penghasilnya besar kan, tapi kerjanya juga besar. Iyalah. Kerjanya juga berat, Iya, berat, capek banget, lelah. Aduh, pagi kayak nggak mampu berangkat hidup. ya kan, pagi berangkat sore pulang, nyampe pulang belum lagi kayak saya kan punya apa bahasanya, panen gula aren itu. Nah, Ya, rasanya nggak ada istirahatnya. bebel, apalah, beda sama halnya yang pengangguran gak punya kerjaan, jadi kerjanya juga bisa makan doang. Bangun pagi ya tidur lagi, gimana ya? Duit dari mana ya? Durit, durit dari jual duran. Ya dari Tuhan lah, dari Iya. yang Maha Kuasa lah. Yang namanya kita rezeki kan. usahakan. Tetap sehat, tetap berpikir positif, sahabat-sahabat pengangguran yang sampai saat ini tetap hidup dan bertahan. Tapi untuk pemilu ini apa yang abangnya harapkan untuk Indonesia pada para cawapres dan para capres? Ya mudah-mudahan dari saya memohon kepada siapa yang terpilih suatu saat ya kan jadi presiden, intinya kalau mendapatkan amanah jalankan, taati, syukuri. Jangan malah sebaliknya. Ya Tahu betul. nggak? Ya pokoknya Intinya seperti ini, sesuai dengan apa yang dikatakan, kayak udah berapa kali debat gitu kan. nah debat. Kayak Oh, maksudnya janji gitu lah. janji Janjinya lah itu bahasanya. ditepati, jangan janji kayak Iya. Omongannya itu harus Iya. sesuai dengan kelakuannya gitu kan. jadi iya. Pokoknya jangan janji misalkan kayak mau kasih DP 0 rupiah tapi pas jadi ternyata nggak bisa, atau misalkan Intinya gini ya kan. hujan nggak punya KTP atau angin Kalau menurut saya angin punya KTP nggak sih? nggak ada. Nggak ada. Bercanda guys. Terus gimana harapan abangnya lagi? Ya harapannya banyak lah. Banyak banget sih, Bu. Iya banyak. Intinya satu yang terpenting, intinya janji-janji yang Iya, sudah jangan- diutarakan. jangan banyak Ya, janji. yang sudah diutarakan
itu harus ditepati. Itu harus ditepati teman-teman. Ya. Janji-janji yang capres Pak Prabowo, Pak Anies, Pak Ganjar, siapapun kalian yang di janji-janji kalian Ya. harus ditepati. Kalau Dan sumpama suatu saat janjimu itu nggak ditepati, gua tanggung di hadapan Allah. Oh, Harus jangan keras banget. Iyalah, Oh. kita tekan kayak gitu. Tapi kata Pak Anies kayak gini. Iya sebaliknya, iya. sebaliknya kalau dia nempatin maka dia dapat makanya bilang kayak gini Pak pahala yang Anies. lebih. Makanya bilang kayak gini. Buat janji sebanyak mungkin dan tagih nanti ketika jadi. Nah, Itu betul gak sih? betul. Soalnya kebanyakan pemerintah nih yang Iya. kita rasakan dari sebelumnya. Rata-rata ketika mereka berjanji mungkin Iya. anggap 100% janji mereka, tapi yang terjawab mungkin hanya 20 sampai 30% lah jawabannya. Iya enggak sih? Jadi sulit, guys. Bukan sulit, makanya di sisi lain pemerintah yang terpenting pemerintah juga memenuhi janji mereka, terus mengerjakan kebutuhan dan program kerja yang memang dibutuhkan untuk memajukan negara Indonesia, kesetaraan, keamanan, tentang pertanian, hukum, kesehatan dan sebagainya. Di sisi lain juga bantuan dari masyarakat, kesadaran dari masyarakat dalam bidang hukum, terus masyarakat juga ikut serta tentang kesehatan, maksudnya saling menjaga diri, menjaga dirinya, menjaga pola makannya, menjaga pola hidupnya. Itu juga harus ada sumbangsi dari masyarakat. Sebab yang gua nggak terima nih, dikit-dikit kita nyalain pemerintah, itu nggak bagus juga. nggak bagus, Makanya perlu ada kerjasama antara masyarakat dan ya. pemerintah, gitu kan. Intinya begini teman-teman, karena masyarakat Bawean ini udah sekarang memajak sawah, sudah prosesi nanam, dan sekarang bibit-bibit udah tumbuh semuanya di belakang kita nih, bibit padi tinggal ditanam, dan bahkan ada sebagian daerah juga udah ada yang nanam, udah ada yang Iya. rata-rata sudah nanam kan, ya. Mereka tinggal kasih air doang. Iya. Jadi dan bersamaan dengan itu kita dihadapkan dengan pemilu. Oleh sebab itu kita berpesan harus tetap datang ke TPS. Bagi kalian yang DPT atau DPTB atau DPK. atau DPK itu tetap harus datang. Apa sih DPTB? Daftar pemilih. DPTB daftar pemilih tambahan. Kalau yang dimaksud DPK daftar pemilih khusus. dan tiga-tiganya itu harus datang ke TPS Ya terdekat. guys, kita sebagai petani walaupun ditanyain seperti itu, saya masih punya pengetahuan juga ya guys. Ya Pandang memang juga, lah, ya. pendidikan juga penting. Iya, pendidikan penting. juga penting. Tapi juga harus penting juga, nggak kalah pentingnya kita harus pinter-pinter ngebajak sawah ya kan. Ya, tapi juga kita juga pakai otak juga. Iya, walaupun ya kan sumpama kayak gini bang. Kita Saya yang terjun ke lapangan, Anda yang ngelola. Ngerti nggak? Kalau udah hasilnya lu yang mendistribusikan ya Ya. kan, menyetarakan harga gitu kan. ini tugasnya para Iya maksudnya pembisnis. maksudnya sampean yang bilang ke atasan ataupun gua ke nih. pemerintah. Iya kan Oh, ya, saya gampang nih. saya kan udah Ya, tahun terjun di 2009 gua lapangan. nyalek nanti. Oh iya. Gue nyalek, Itu, Bro. pokoknya nyalek jadi dapil Gersik gitu kan, wilayah Bawean, dapil Bawean sama Tambak. Gue nyalek, doakan ya. Ya. Oke, terus yang sekarang kita harapkan juga pemerintah Bawean, pemerintah Gersik udah bagus, tapi masih banyak kekurangan yang harus dibenahi oleh pemerintah Gersik. Luciani semangat untuk memajukan Gersik, khususnya di wilayah Bawean, Singapura dan Tambak. Salam Indonesia maju. Maju. Kalau kalian suka video ini silahkan di Subscribe. bawah ini like dan tombol loncengnya. Gak Jangan apa-apa lupa kalau seumpama ada saran ya kan, Iya. di komen di kalau ada saran komen di bawah. Dan jangan lupa share sama teman-teman kalian, siapa tahu video ini bermanfaat. Bismillah, kita bersama-sama anak bangsa Gen Z, Gen milenial, Gen X dan atau gen-gen berapa gitu kan, harus sama-sama berpartisipasi memajukan Republik Indonesia menuju Indonesia maju tahun 2045. Indonesia emas. Dari kami undur diri. Salam dua jari.